Ya rindu, sangat-sangat rindu lah. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Kadang nangis sendiri, ingat ibu, orang tua. Pengen banget dekatin oleh ibu, sayang sama ibu. Ya sedih ingat ibu. Ibu nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Semua aku nggak ada. Jadi susah lah. Pengen ketemu. Oke, selamat datang. Inilah rumah saya. Lumayan lama juga lah sini lah kan. Saya punya anak, tapi tidak bapak lah ceritanya begitu. Jadi buat laporan ke balai, bilang istri saya itu mengaku dia cuma mama tunggal begitulah, ditinggalkan sama laki-laki. Kan paksa, sebab saya tidak ada dokumen. Setiap ada pengaduan-pengaduan yang ke kita, itu akan kita tindak lanjuti. Nah, masalahnya kasus ini selama saya di sini, saya belum pernah melihat atau mendapatkan pengaduan mengenai ini. Nah, seandainya apabila ada ini, tentunya kita tanyakan asalnya dari mana, ya, dari daerah mana di Indonesianya. Nah, kalau sudah itu kita akan mengontak pemerintah daerah setempat. Betulkah ini ada anak namanya ini yang sekitar beberapa tahun yang lalu kira-kira ya meninggalkan wilayah, adakah pengaduan dari orang tua ya? Tentunya orang tuanya kan kalau anaknya, padahal tentunya orang tuanya kan akan mencari kan, pasti mengadu kan. Nah, kita akan berkoordinasi, berkomunikasi dengan pemerintah setempat, dengan kampungnya, dengan lurahnya, dengan camatnya, sampai dengan ke tingkat kabupaten atau provinsi kita akan berkoordinasi. Kisah ini bermula saat tim BBC News Indonesia membuat berita soal keturunan warga negara Indonesia yang tidak punya dokumen kewarganegaraan di Malaysia. Salah satu narasumber kami itu bernama Iwan. Ia adalah seorang pemuda kelahiran Sabah, Malaysia yang keluarga besarnya itu sebenarnya berasal dari Bulukumba di Sulawesi Selatan. Ibunya yang bernama Hana adalah seorang pekerja perkebunan kelapa sawit di kawasan Lahadatu di negara bagian Sabah. Singkat cerita, Iwan yang sudah tidak pernah bertemu keluarga kandungnya selama belasan tahun ini, meski baik Iwan ataupun keluarga besarnya sudah berusaha mencari satu sama lain, namun tidak ada hasilnya. Ya rindu, sangat-sangat rindu lah. Pengen sekali ya dimanjain sama ibu. Nah, berita soal Iwan di BBC News Indonesia pun terbit baik di berita artikel, radio, video di berbagai platform seperti Facebook, YouTube, Twitter, juga Instagram.
Tak sampai 24 jam kemudian berita kami terbit, ada beberapa komentar warganet yang mengaku sebagai keluarga Iwan. Beberapa di antaranya meyakinkan tim BBC News Indonesia dengan cara menyantumkan nomor telepon ibu dan kakak kandung Iwan serta foto Iwan sewaktu kecil. Kemudian tim kami pun langsung melakukan identifikasi terhadap pengakuan-pengakuan itu, dan setiap hari kami melakukan komunikasi dengan orang yang mengaku sebagai kakak kandung, kakak ipar, bapak sambung, hingga ibu kandung Iwan sendiri. Dan bukti-bukti yang mereka ceritakan itu serta tangisan sang ibu setiap kali BBC menelpon membuat kami yakin bahwa betul mereka adalah keluarga kandung yang selama ini dicari-cari oleh Iwan. Tim BBC bergegas kembali menuju Sabah untuk mempertemukan Iwan dan ibu kandungnya untuk pertama kalinya setelah 15 tahun berpisah. Kasihan itu anakku, Ibu. Iwan ada, Ibu Iwan sehat, alhamdulillah udah terima. Ini kami. Iya, Bu. Ini Ibu Nur yang dari Sulawesi yang bantu kami Iya, Bu. bertemu dengan Iwan. Iya, Bu. Anakku itu, Bu. Apa dia bilang, Bu? Dia bilang mamaku Hana. Dia mamanya Hana, kakaknya Awi. Iya, Bu. Bersyukur betul aku, Bu. Kita kasih tahu anak. Namanya Iya, Bu. kakaknya Awi. Buang anak-anak. Oh, anakku kasih. Kita kasih jumpa saya, Bu. Nanti, Bu. Berterima kasih, Bu. Aku sama bapak-bapak. Kalau kita kasih berjumpa aku, Bu. Saya bersyukur betul, Bu. Di dunia sampai di akhirat, Bu. Memang di Sulawesi ramai itu. Nanti aku di sana dikasih bodoh-bodoh. Terus kita doakan sejak dalam sembahyang supaya kita ketemu lagi balik. Tapi dalam hatiku macam anu juga, Bu, dia bilang belum mati. Pasal biasa juga dalam mimpi biasa bilang, macam ada bayi ini anakku, iku-iku. Begitu sih, Bu. Tapi kalau matinya saya tidak harap bilang mati dah, tapi macam kita ini mungkin mati sudah kah tidak kah itu nikah hidupkah itu ya, Bu. Tidak selama dia jalan itu, Bu, tidak pernah sampai sekarang sampai ketemu. Gambar pun tidak, suara pun tidak, nomor telepon pun tidak ada. Enggak, yang pertama kali aku lihat, Bu, langsung di YouTube. Di YouTube. Habis yang saudara Siwannya di kampung Awi kan, ya post sama saya bilang coba kau tengok di YouTube, jumpa sudah ada. Ya, carilah. Lepas itu, Bu, aku tanya mamanya, lepas dia dari kerja kan, aku bilang betul kayak ini aku punya anak, kita punya budak, dia bilang iya. Jadi aku kasih tahu kita hubungi BBC News Indonesia pasal dia yang YouTube masuk anukan kita di YouTube, dibilang boleh. Kita sekarang akan menuju ke kota yang paling dekat
dengan tempat ini di pedalaman Sabah untuk kemudian melanjutkan perjalanan besok pagi menuju ke kota Kinabalu sebelum akhirnya kita lanjutkan lagi dengan jalan darat menuju tempatnya Iwan, dan kita akan berangkat sekarang ya. Inilah Bu Nur yang memperkenalkan kita pertama-tama kepada Iwan ketika kita mencari narasumber untuk berita soal orang-orang yang tidak punya kewarganegaraan. Kita bertukar mobil karena kendaraan yang masuk ke sana harus kendaraan khusus, jalannya sangat susah untuk dilalui dan untungnya sampai sekarang belum hujan. Mudah-mudahan tidak hujan ya. Medan masih jauh untuk ditempuh. Karena Iwan belum pulang kerja dari perkebunan, maka kita akan menunggu di rumah Iwan sampai dia selesai bekerja. Ibu dan bapak serta saudaranya akan kita sembunyikan dulu di rumah Iwan. Dia punya apa? Dia punya nama, dia punya muka. Ya, besok saja. Belum. Ya. Seandainya Ibu Iwan mencari, bagaimana rasanya? Kalau ibu mencari, ya syukurlah kalau dia mencari. Mudah-mudahan cepat berjumpa lah. Ya. Tapi kira-kira mengenali apa enggak? Misalnya Iwan ke bandar nih, ketemu seorang ibu yang Iwan nggak tahu gitu. Kira-kira mukanya ingat apa tidak? Kalau muka ibu mana sama sekali tidak ingat. Tapi tidak tahu lah kalau ibu, kalau dia masih kenal muka aku, syukurlah. Oke. Ya. Kalau bertemu misalnya ketemu lagi bagaimana kira-kira? Aku nggak tahu juga lah, cakap apa. Kok sudah lama nggak bertemu ibu tapi Iwan senyum terus, itu gimana ini kuncinya? Iyalah, biar di luar senyum tapi dalam hati sakit juga. Sob nggak berjumpa sama keluarga. Iwan, coba lihat ke belakang. Lihat ke belakang Iwan. Ke Ya, belakang. fotonya bagus ya. Ke belakang Iwan. Sini. Anakku. Anakku yang Iwan, mama na. Mama na Iwan, mama na perlu na. Anakku ku sayang ko na Iwan. Sampai ko di sini Iwan, masa ko na kaya mama na. Anakku Iwan mama na. Ko hinga mama na. Anakku kesini. Anakku mama na. Ketika itu kisahnya diangkat, keluarga mencari tahu, mereka bagi kisah, mereka bagi nomor teleponnya kepada kami. Kami menghubungi Awi, kakaknya Iwan. Kemudian Awi bagi nomor teleponnya Mama. Nah, kami cari Mama, ketemu. Sekarang bawa ke sini, Iwan. Iyo na kupeta corona. Iyo na kupeta corona. Iyo na nurangin corona. Coba tengok mukanya coba. Iya sama Bu. Sama Bu. Sama Bu. Anakku deh. Aku rasa memang tidak percayalah sama sekali kan.
bahwa ini betul-betul orang tua saya. Itulah aku ndak macam peluk pun ndak seberapa kan, ndak yakin bahwa ini adalah orang tua saya. Nah, itulah aku terdiam. Betulkah orang tua saya? Tiba-tiba datang begini. Apa lama kelamaan tadi memeluk, perasaan tuh terus tersentuh, Bah. Tersentuh macam orang tua saya sudah dekat dengan saya. Macam ya, itulah kenapa terus saya menangis, terus peluk. Baru ku dengar suaranya, Bu. Tadi memang anak saya, memang sudah, Bu. Aku waktu kami diwawancarai sama ibu, sama bapak, perasaan saya, Bu, aku bilang anakku betul sudah ini, Bu. Maksud saya, Bu. Anakku kalau sampai sarano pulang dari pulang. Anakku dende, sarano disumpahin aku pulang dari corona. Ini ada bapak, ada Habibi. Saja dona anda nu kenalin dona. Masih kenalin. Injo. Baik. Inilah bapak sambung kamu. Yang ngurus kamu sampai umur 6 tahun. Injo tunu cak dina. Injo kang. Injo dina tunu cak dina. Tunu cak dina di kampung adona. Itu bapakmu dulu naik waktu kita bawa aku balik kampung nah. Iya. Anakku. Jadi ke kamu ya. Sangat-sangat rindulah, pengen sekali. Karena mau pelapa kan pernah ada juga. Kendaraannya kayak kesewakan. Mobilnya bawa pelapa. Itu juga aku menangis. Nah itu aku tengok. Tengok dulu bagus. Jangan ditutup matanya. Nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana. Semua aku nggak ada. Sejak aku sama mak tuh, nendara suratnya. Kita tidak boleh menemani mereka karena mereka urusan dokumen pribadi, sementara kita akan menjalankan tugas kita sebagai wartawan, tugas-tugas jurnalistik kita. Dengan surat bukti kenal lahir tersebut, dia sudah bisa mengajukan proses pengurusan paspor, Pak, ya? Sudah bisa. Karena itu kan salah satu bukti bahwa dia warga negara Indonesia. Untuk membuat paspor kan ada beberapa persyaratan. Salah satu persyaratannya adalah surat kenal lahir. Nah, dalam kasus Iwan ini, dia sudah membuat surat bukti kenal lahir. Nah, tentunya dengan surat itu, dia bisa memproses untuk membuat paspor, Bu. Boleh tahu prosesnya berapa lama biasanya, Pak? Prosesnya itu paling cepat untuk sekarang ini 3 hari, Bu. Iya, di Facebook lah kok semua itu aku cerita dari situ. Bilang ini mama gambar. Umur berapa tuh? 15. Iya. Satu, dua, tiga. Yuk Iwan sini duduk. Insya Allah kita doakan sejak aku mudah aku selesai panjang umur aku balik di situ. Iya, amin. Iya. Iya. Iya, nanti tunggu dulu siapa aku punya paspor baru aku balik. Iya, baru jadi soal lahirku tadi.
Rindu aku sama kita. Rindu aku sama kita. Sama, aku juga ada. Dari kecil kita berpisah, sampai sekarang baru jumpa. Aku cari-cari kita di Facebook, tiada aku dapat. Sama juga aku cari aku Facebook tapi tak dapat apa juga. Jadi tetap aku tulis nama kita, tiada muncul. Baru aku mukamu saya kenal, semua mukamu mirip sama mukaku. Tiada bedanya. Aku cari kau di Facebook, janji ada miripnya mukaku, tapi tiada aku jumpa. itulah malah kita jumpa sini di kampung. Iya, kita tunggu saja aku, kita doakan si aku ya. Kalau kau bilang tidak ada punya uang untuk tambang ke sini, nantilah kami siapkan di sini. Iya. Oh ingat, tapi belum ingat sepenuhnya. Baru separuh ingat. Yang boleh diingat itu yang di cerita-cerita. Setelah semalam tidur sampai pukul berapa? Kami cerita terus masa kecil. Sana kecil aku rajin bantu-bantu nenek. Dulu sana aku sekolah, asal balik dari sekolah aku pergi kebun bantu-bantu nenek. Setelah usia Iwan menginjak 6 tahun, Iwan diantarkan pulang oleh ibunya ke Bulukumba agar ia bisa bersekolah. Saat itu Hana sudah bercerai dengan bapak kandung Iwan. Kemudian setelah mengantar Iwan, ibunya kembali ke Sabah. Di usia 6 tahun, itulah kebersamaan terakhir antara ibu dengan anak kandung. Lalu ketika Iwan berusia 12 tahun, Iwan dibawa kembali ke Sabah oleh seorang calo TKI bersama bapaknya pula untuk bekerja. Tetapi ini beda daerah dengan ibu kandung Iwan. Saya selalu kena bully, jadi saya lari lah. Saya nggak tahan, kena bully terus, kena pukul. Jadi saya paksa saya lari lah. Mungkin sekali ya dimanjain sama ibu. Pengen banget dekatin oleh ibu. Sayang sama ibu. Ya sedih ingat ibu. Ibu nggak tahu di mana. Aku carinya nggak tahu di mana.